Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arya Setia Pratama dengan NPM 221506134. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan video kali ini merupakan video tugas pada mata kuliah Internet of Things IoT, di mana nantinya di video ini saya akan menjelaskan mengenai sensor suhu dan kelembapan DHT11 yang nantinya akan ditampilkan atau dimonitoring secara langsung menggunakan website bernama Blink IoT, Blink Cloud. Nah, mungkin nantinya di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari source code, terus widget yang digunakan di dalam Blink IoT-nya, Blink Cloud-nya, dan nanti terkait rangkaian dari perangkat IoT-nya. Nah, mungkin untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai source code yang saya gunakan dalam project IoT ini. Nah, pada baris pertama hingga keempat ini terdapat beberapa pendefinisian variabel yang memuat informasi terkait dashboard Blink Cloud yang kita gunakan, yang saya gunakan. Yang pertama adalah Blink Template ID. Ini berisi terkait ID dari template yang terdapat pada Blink Cloud. Ini ID-nya. Nah, template name-nya IoTB, device name-nya adalah Blink Sensor Suhu, kemudian untuk alteration token-nya yaitu ini. Nah, selanjutnya di baris ke-6 hingga ke-8 ini terdapat beberapa peng-include atau memasukkan beberapa library. Yang pertama adalah ESP8266wifi.h, yang kedua adalah Blink Simple ESP8266.h, yang terakhir adalah DHT untuk library dari sensor DHT yang kita gunakan. Nah, selanjutnya pada baris ke-10 hingga ke-14 itu terdapat pendefinisian beberapa variabel yang terkait dengan rangkaian-rangkaian yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah DHT pit, itu berada pada D4, LED suhu terdapat pada D5, LED kelembapan pada D6. DHT type itu terdapat pada tipe dari DHT-nya adalah DHT11. Nah, di sini ada beberapa perangkat atau komponen yang saya gunakan, antara lain yaitu ada DHT, ada kedua LED berwarna merah dan biru, selanjutnya adalah kabel jumper dan breadboard, serta konektor ke laptop, kabel USB-nya, USB-B. Nah, selanjutnya di baris ke-16 ini ada pendefinisian DHT. DHT itu ada DHT pin-nya mengarah ke D4, kemudian DHT type-nya itu mengarah ke DHT11. Selanjutnya untuk out tokennya dari Blink di sini akan dimasukkan pada char out yang akan mengarah pada variabel Blink out token yang berisi out tokennya. Nah, selanjutnya untuk kredensial Wi-Fi itu didefinisikan atau dituliskan pada baris 22 hingga 23, di mana SSID itu berisi nama Wi-Fi-nya, pas atau password berisi password pada Wi-Fi Kos Camellia. Nah, selanjutnya threshold untuk suhu dan kelembapan dikarenakan saya menggunakan threshold untuk nantinya ketika suhu di bawah suhu negatif atau suhu min atau di atas suhu max nanti akan menampilkan sebuah notifikasi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kelembapan minimal dan kelembapan max sama seperti suhu tadi untuk menampilkan notifikasi ketika kelembapan tidak normal. Nah, di sini saya menggunakan thresholdnya untuk suhu min 24, suhu max 32, kelembapan 70 dan kelembapan 90 disesuaikan dengan kondisi atau cuaca saat ini. Ketika normal itu berapa? Nah, selanjutnya ada blink timer yaitu timer. Nah, selanjutnya ada fungsi sub program yaitu fungsi sensor data, di mana fungsi ini digunakan untuk mengirim data yang didapatkan oleh sensor ke dashboard website dari Blink Cloud. Nah, di sini ada beberapa variabel yang didefinisikan, suhu, kelembapan. Ini masing-masing digunakan untuk membaca temperatur dan suhu, temperatur dan humidity atau kelembapan. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan membuat beberapa virtual pin, di mana yaitu V0 untuk suhu dan V1 untuk kelembapan. Nah, selanjutnya ini terdapat kode untuk pengecekan apakah data itu valid atau tidak. Ketika is none, is number suhu atau is none kelembapan, maka akan menampilkan di serial monitor yaitu file to read from DHT sensor. Gagal untuk membaca dari sensor DHT. Selanjutnya ada kontrol terkait
apakah suhu dan kelembapannya itu normal, itu terdapat pada 49 hingga 61, yaitu if else, if. Nah, seperti itu. Jadi ketika kurang dari threshold negatif min atau lebih dari threshold positif max, maka akan menampilkan ini suhu tidak normal, warning suhu tidak normal. Kelembapan tidak normal, warning kelembapan tidak normal, seperti itu. Nah, nanti yang juga akan menyalakan LED-nya. Nah, selanjutnya tampilkan data pada serial monitor. Ini digunakan untuk menampilkan data-data yang kita peroleh dari DHT ke serial monitor. Void setup itu fungsi yang nanti akan dieksekusi pertama kali untuk men-setup dari IoT yang kita punya. Itu ada serial begin di mana itu untuk inisialisasi serial monitor untuk output data. Selanjutnya ada inisialisasi DHT sensor, ada inisialisasi pin LED sebagai output karena ini kan berperan sebagai output, menyala nanti lampunya. Nah, kemudian untuk matikan LED di awal, ini kita set LED itu mati di awal. Nah, jadi kita tuliskan low di sini. Nah, hubungkan ke WiFi, ada blink begin, ini berisi auto WiFi-nya, SSD password, SSD dan password. Nah, untuk setup timernya itu ada 5 detik untuk mengirim data setiap 5 detik. Nah, selanjutnya ada void loop, di mana ini nantinya akan menjalankan secara terus-menerus. Itu ada blink run, di mana blink kita jalankan secara terus-menerus dan timernya juga jalankan secara terus-menerus, seperti itu. Itu untuk source code yang saya gunakan pada project IoT. Oke, kembali ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dashboard blink yang saya gunakan. Oke, seperti ini tampilan dari dashboard dari Blink Cloud yang saya buat. Nah, di sini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan, bahwasanya untuk namanya adalah Blink sensor suhu. Saya refresh dulu. Untuk pembuatnya atau autornya adalah saya, Mr. Tuesday. Organisasinya ini belum saya edit. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pilihan untuk menampilkan data yang kita peroleh dari sensor yang kita gunakan. Ada live, ini secara real time seperti ini. Ini rata-rata secara real time itu ada untuk suhu 29,3 derajat Celcius. Untuk kelembapan itu ada di 84%. Maksudnya untuk per jam, per 1 jam ini seperti teman-teman lihat, seperti ini, per horse. Nah, rata-rata ini di 28,9. Rata-rata ada di 84. Nah, selanjutnya per 6 jam bisa teman-teman lihat seperti ini. Kemudian untuk per 1 hari ini seperti ini sudah terbentuk grafiknya, karena saya untuk menjalankan atau memasang IoT-nya ini sudah lebih dari 24 jam. Jadi sudah nih, antara garis ini ke sini sudah penuh. Ini untuk kelembapan ada terjadi beberapa perubahan derajat kelembapan, persentasenya terendah ini mungkin ada di kurang lebih pukul 8 untuk yang lebih kering dia. Nah, selanjutnya untuk per minggu ini seperti ini, tanggal 28, 29, 28, 29. Oke, selanjutnya bagaimana cara saya membuatnya? Mungkin saya akan tunjukkan. Kita edit dashboard di sini. Yang pertama adalah kita menambahkan beberapa data stream yang nantinya kita gunakan, atau istilahnya virtual pin-nya. Di sini kita bisa tambahkan new data stream. Di sini saya sudah menambahkan 2 yang memang saya gunakan. Namanya suhu alias suhu. Pin yang saya gunakan adalah virtual 0, data type-nya double, unitnya adalah Celsius atau derajat C, dimana ini merupakan unit dan untuk membaca variabel suhu. Nah, untuk minnya 0, 100, ini formatnya desimal, 2 angka di belakang 0, di belakang koma, sorry. Nah, kemudian klik save. Nah, kemudian untuk data stream yang selanjutnya itu ada namanya adalah kelembapan. Ini menggunakan virtual pin 1, tipe datanya double, unitnya itu persentase. Dimana biasanya kan untuk kelembapan itu persentase. Untuk formatnya minimal 0, maksimal 100. Untuk formatnya adalah 2 angka di belakang koma. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menambahkan terkait widget di web dashboardnya. Jadi ada widget yang saya gunakan. Yang pertama itu ada yang namanya Gauge. Ini ada suhu, ada kelembapan. Saya gunakan duanya. Kemudian selanjutnya ada chart. Nah, ini
untuk chart suhu dan chart kelembapan. Ini masing-masing jika kita lihat settingannya seperti ini. Ini titelnya saya ubah ke suhu, terus data stream yang saya gunakan untuk suhu adalah V0. Nah, selanjutnya adalah untuk warnanya saya ubah ke merah biar lebih terlihat lebih menarik seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang kelembapan perbedaannya cukup sedikit terkait data stream yang saya gunakan. Kelembapannya juga saya ubah titelnya, kemudian warnanya juga saya ubah ke biru. Nah, selanjutnya untuk chartnya ini di suhu, settingannya seperti ini. Untuk titelnya saya ubah suhu, terus ini data yang kita ambil itu dari data stream V0, kemudian average of dari suhu, kemudian nanti kita ubah di sininya. Ini chart type-nya kan ada beraneka ragam nih. Saya menggunakan yang line, chart line. Nah, kemudian kita menampilkan Y aksisnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk settingan di kelembapan bisa teman-teman lihat seperti ini settingannya. Kelembapan menggunakan virtual pin 1. Nah, kemudian untuk settingannya saya ubah ke biru warnanya, terus chart type-nya adalah sama seperti chart type line gitu. Nah, ini slow aksisnya saya tampilkan. Saya menampilkan Y aksisnya seperti itu. Nah, selanjutnya ketika sudah bisa teman-teman langsung kembali. Ini without save aja karena sudah di save tadi. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Ini 1 hari, 1 minggu, 6 hari, 6 jam, 1 jam, dan secara live, secara real time. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin terkait penjelasan terkait dashboardnya cukup sekian. Kemudian nantinya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari perangkatnya, dari rangkaian perangkatnya itu seperti apa. Dari alat IoT yang saya buat perihal sensor kelembapan dan suhu yaitu DHT11 yang saya hubungkan dengan dashboard dari Blink IoT. Nah, ini ada beberapa komponen yang saya gunakan. Yang pertama adalah ESP8266, ini yang ini. Kemudian ada beberapa kabel jumper, 2 LED warna merah dan biru, dan DHT11-nya. Nah, ini modul modul ESP8266 merupakan microcontroller yang nantinya berfungsi sebagai komponen utama dalam IoT kali ini. Nah, kemudian untuk kabel jumpernya, ini kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian dari tiap-tiap komponen sehingga hubungannya dapat dihubungkan. Nah, selanjutnya ini ada DHT11 yang warna biru. Ini DHT11 ini berfungsi untuk sebagai menerima nanti hasil data. Ini merupakan suatu sensor untuk mendeteksi suhu dan kelembapan DHT11. Nah, kemudian ini untuk ada LED warna merah dan LED warna biru, dimana untuk LED warna merah ini sebagai indikator ketika suhu yang dideteksi oleh sensor itu di luar dari suhu normal ruangan. Nah, kemudian untuk yang biru itu sama seperti yang warna merah tadi, namun bedanya ini untuk indikator kelembapannya. Seperti itu. Nah, untuk wiringnya atau hubungannya, ini untuk DHT-nya saya hubungkan ke pin D4 untuk sumber mengirimkan datanya. Nah, kemudian untuk ground-nya saya hubungkan ke ground di ESP. Nah, kemudian untuk plusnya juga atau sumber dayanya saya hubungkan ke 3 volt. Nah, selanjutnya untuk masing-masing LED, untuk yang LED berwarna merah saya hubungkan ke pin D5. Untuk yang warna biru saya hubungkan ke pin D6 seperti itu. Nah, ini untuk beberapa plat positif dan negatifnya ini saya hubungkan ke 3V dan GND seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita ingin melakukan penguploadan, kita bisa menghubungkan dengan yang namanya kabel USB di sini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk selanjutnya dilakukan uploading dan selanjutnya bisa digunakan seperti yang saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Oke, sekian. Mungkin penjelasannya terkait cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.